Halo, selamat datang di video praktik audit internal bank. Saya Muhammad Aldo Firdaus. Hari ini kita akan melakukan simulasi audit kepatuhan prosedur teller bank. Dengan fokus pengawasan transaksi tunai nasabah, tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh prosedur standar operasional telah dipatuhi oleh para teller dalam setiap transaksi, sehingga dapat meminimalkan risiko operasional dan menjaga integritas pelayanan bank. Area yang akan kita audit adalah prosedur layanan transaksi tunai di loket teller, dan metode yang akan digunakan meliputi observasi langsung aktivitas teller serta memeriksa dokumen transaksi harian. Potensi risiko yang ingin kita uji adalah kemungkinan kesalahan pencatatan atau pelanggaran balas transaksi yang dapat terjadi akibat ketidakpatuhan SOP. Antrian 05. Selamat pagi Pak, selamat datang di Bank Nini Untirta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Ali Ramadan. Dengan Bapak siapa? Pagi Pak, dengan Bapak Aldo, saya ingin mau menyetor tunai sebesar 150 juta. Baik Pak, akan saya bantu proses itu. Sebelumnya, apakah Bapak membawa kartu KTP dan buku tabungan serta rekening Bapak? Bawa Pak. Boleh saya minta Pak? Baik Pak, tolong bantu saya untuk proses verifikasi ulangnya ya Pak. Dengan nama panjang siapa? Muhammad Aldo Firdaus. Dengan tempat tanggal lahirnya di mana ya Pak? Serang, 22 November 2005. Baik Pak, terima kasih. Bapak Aldo Firdaus dengan nomor rekening yaitu 112345667 yang ingin menyetorkan uang sebesar 150 juta rupiah ya Pak. Betul Pak. Boleh saya terima uangnya Pak? Oke, silakan. Baik Pak. Baik Pak, tolong diperhatikan dulu ya Pak proses penghitungan uang ini. Baik, benar Pak, sebesar 150 juta rupiah sudah saya hitung. Baik Pak, saya akan proses terlebih dahulu ya untuk setoran uang ini ya Pak. Iya Pak. Baik Bapak, ini untuk slip penyetorannya tolong mohon diisi dulu oleh Bapak. Ini untuk bukanya ya Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Mohon ditunggu terlebih dahulu ya. Bapak, sebelumnya mohon maaf, sebenarnya untuk transaksi sebesar ini sesuai SOP seharusnya diperlukan tanda tangan validasi dari supervisor atau kepala cabang. Waduh, saya buru-buru sekali Pak. Soalnya ada janji. Apakah bisa langsung diproses saja tanpa harus minta tanda tangan supervisor? Baiklah Pak, karena Bapak buru-buru, saya proses dulu ya. Nanti saya akan mengurus validasinya ke supervisor. Baik Pak, ini untuk setoran slip penyetorannya saya kembalikan lagi sebagai bukti. Ini untuk kartu identitas Bapak,
yaitu Bapak Muhammad Aldo Firdaus, benar kan? Dan ini tabungan Bapak dengan rekening yaitu 112345667. Baik Pak, terima kasih telah bertransaksi di Bank Mini Untirta. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Tidak, cukup, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kembali Pak. Ada apa ini? Rating kepuasan nasabah hari ini kok ada yang turun drastis? Ada komplain serius dari nasabah atas layanan transaksi tunainya. Katanya ada masalah dengan verifikasi dan kurangnya transparansi proses. Ini bisa jadi kayaknya indikasi adanya penyimpangan nih prosedur di bagian tellernya. Kayaknya saya harus segera tindak lanjuti. Halo, selamat sore Bapak. Ya, Bapak Auditor. Di sini saya Kepala Cabang Zaki Ali Ramadan. Saya menerima laporan komplain nasabah terkait penurunan rating saya dan indikasi ketidakpatuhan prosedur di bagian teller. Nah, bisakah Bapak segera melakukan investigasi dan audit di bagian teller kami? Saya ingin memastikan semua standar dan memitigasi resiko ini secepatnya. Mohon segera laporan hasil temuan dan rekomendasinya. Baik, Bapak Kepala Cabang, berdasarkan laporan dan permintaan Bapak, saya akan segera melakukan audit terhadap kepatuhan prosedur teller. Saya akan mulai dengan perencanaan audit. Boleh saya minta dokumen untuk transaksi harian seperti buku setoran dan penarikan? Oh iya, ini untuk dokumennya ya Pak. Baik, saya akan fokus pada transaksi dengan nominal besar untuk melihat apakah prosedur validasi oleh supervisor telah dipatuhi. Selain itu, saya akan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas teller saat melayani nasabah. Dan jika diperlukan, melakukan wawancara dengan teller untuk memahami alur kerja mereka. Selamat siang Bapak Teller. Saya dari tim audit, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait prosedur verifikasi transaksi tunai, terutama untuk nominal besar. Oh iya, silakan Pak. Berdasarkan SOP, untuk transaksi setoran tunai di atas 100 juta, diperlukan tanda tangan validasi dan supervisor atau kepala cabang pada dokumen transaksi. Apakah ini selalu diterapkan? Iya Pak, seharusnya selalu. Tapi terkadang jika nasabah sangat terburu-buru dan situasinya mendesak, kami kadang memprosesnya lebih dulu. Kita akan mengurus validasinya ke supervisor setelah nasabah pergi. Tapi itu jarang sekali Pak. Baik, bisakah saya lihat beberapa dokumen transaksi setoran tunai dengan nominal besar dari beberapa hari terakhir? Ini Pak, ada Pak. Saya menemukan beberapa dokumen transaksi, termasuk salah satunya sebesar 150 juta yang tidak dimiliki tanda tangan validasi supervisor. Ini adalah bukti audit yang jelas menunjukkan ketidakpatuhan terhadap SOP. Bapak Kepala Cabang, berdasarkan investigasi yang telah saya lakukan, saya telah menemukan satu temuan penting, yaitu adanya ketidakpatuhan terhadap SOP terkait validasi transaksi tunai nominal besar oleh supervisor. Beberapa dokumen transaksi setoran tunai dengan nominal signifikan ditemukan tidak memiliki tanda tangan validasi supervisor pada saat transaksi diproses. Dampak dari temuan ini sangat serius, Bapak. Ini merupakan pelanggaran SOP yang dapat meningkatkan resiko operasional bank, seperti potensi kesalahan pencatatan, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan celah bagi tindakan penipuan. Tanpa validasi, semestinya integritas transaksi menjadi rentan dan bank berpotensi mengalami kerugian finansial serta penurunan kepercayaan nasabah yang juga tercermin dan keluhan yang Bapak terima.
Untuk mengatasi temuan ini, saya memiliki beberapa rekomendasi audit. Yang pertama itu memberikan pelatihan tambahan secara berkala kepada seluruh teller mengenai pentingnya kepatuhan terhadap SOP, khususnya untuk transaksi yang memerlukan validasi supervisor. Yang kedua itu memperketat pengawasan oleh supervisor pada transaksi besar. Yang ketiga melakukan tinjauan untuk terhadap SOP yang ada untuk memastikan kejelasan dan tidak adanya ambiguitas serta memberikan transaksi tegas bagi pelanggan yang berulang. Manfaat dari implementasi rekomendasi ini sangat besar, Bapak. Selain meningkatkan kepatuhan terhadap SOP dan meminimalkan risiko operasional, langkah-langkah ini juga akan meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, memperkuat kontrol internal bank, dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan bank kita. Ini juga akan membantu memperbaiki rating kepuasan nasabah yang sempat menurun. Demikianlah simulasi audit kepatuhan prosedur teller bank ini. Dari simulasi ini kita telah melihat bagaimana proses audit internal dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, identifikasi temuan, hingga pembenahan rekomendasi. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah pentingnya setiap detail dalam prosedur operasional bank dan bagaimana ketidakpatuhan sekecil apapun dapat berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan. Audit internal memegang peran krusial dalam menjaga integritas dan efisiensi operasional perbankan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton.